Halo, apa kabar? Sahabat saya, My Life is My Blessing. Salam super duper luar biasa. Masih bersama saya Email Grisel di My Life is My Blessing. Dan kali ini kita akan membahas tentang the power of imajinasi atau kekuatan visualisasi yang dapat bisa mewujudkan apapun yang menjadi keinginan Anda. Dan ini adalah part yang kelima. Setelah kita sudah membahas di part pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat, di mana part yang pertama itu adalah berani meminta, yang kedua itu adalah percaya, yang ketiga itu adalah jadikan visualisasi itu seperti anak Anda yang Anda tumbuh, yang Anda rawat, tumbuh kembangkan, dan yang keempat itu adalah hambatan ketika Anda mewujudkan visualisasi itu adalah ada di hambatan mental Anda, yaitu logika Anda, dan outside diri Anda, yaitu orang-orang terdekat Anda. Dan yang kelima ini adalah teknik yang paling terakhir di dalam mewujudkan visualisasi Anda, yaitu teknik letting go atau melepaskan. Oke, check it out. Ini dia. Jadi sahabat saya, My Life is My Blessing, apakah Anda tahu bahwa teknik melepaskan itu adalah teknik yang paling utama dan yang paling penting ketika Anda ingin melakukan the power of imajinasi atau kekuatan visualisasi. Kenapa sahabat saya, My Life is My Blessing? Karena di teknik letting go ini, itu artinya Anda harus melepaskannya. Jadi ketika Anda melakukan ini, jika Anda masih selalu bertanya, kapan ya keinginan saya itu bisa terwujud? Oh Tuhan, kenapa ya? Kok lama sekali? Kenapa saya sudah melakukan apapun yang yang Tuhan sudah minta? Saya sudah berdoa, saya sudah bersedekah, saya sudah beramal, tetapi kok lama sekali ya keinginan saya itu baru bisa terwujud? Pengen dong seperti teman-teman yang lainnya yang punya mobil, punya rumah, dan memiliki pasangan yang sangat bahagia. Aduh, kapan keinginan saya terwujud? Nah, jika Anda selalu wondering atau selalu bertanya-tanya kepada Sang Pencipta atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, kapan ya Tuhan? Masa iya sih begini saja hidup saya selamanya seperti ini dengan penghasilan pas-pasan, saya masih bekerja sebagai karyawan yang biasa-biasa saja. Jadi kapan dong saya mau naik level menjadi seorang lebih tinggi lagi atau menjadi naik kelas dari level saya saat ini? Nah, sahabat saya, My Life is My Blessing, percayalah jika Anda masih melakukan ini, maka lupakan yang namanya visualisasi. Jika Anda sudah melakukan 1, 2, 3, 4, tetapi Anda masih bertanya-tanya, kapan? Nah, ini akan menjadi bumerang bagi Anda untuk mewujudkan impian Anda. Kenapa sahabat saya, My Life is My Blessing? Ini dia. Kalau Anda mengetahui bahwa seluruh apa yang ada di alam semesta ini, baik itu gagal, baik itu sukses, semuanya memiliki pola. Begitu juga dengan kekuatan visualisasi. Kekuatan visualisasi itu juga memiliki pola. Pola apa yang Anda harus pahami, yang diinginkan oleh alam semesta ketika Anda ingin mewujudkan visualisasi, yaitu apa yang dikatakan oleh Nikola Tesla. Nikola Tesla mengatakan, jika Anda ingin mengetahui kekuatan yang sangat luar biasa di alam semesta ini, yaitu pahami 3 hal ini. Apa itu? Yang pertama adalah energi, yang kedua adalah frekuensi, yang ketiga adalah vibrasi. Nah, di teknik visualisasi ini artinya Anda memancarkan gelombang frekuensi apa yang ingin Anda pancarkan kepada alam semesta ini. Nah, Dr. J. Hawkins di bukunya Power versus Force sudah membuat tipe 2 hal kesadaran manusia, yaitu kesadaran dalam bentuk power dan dalam bentuk force. Nah, di sini kita akan bisa melihat bahwa di peta skala kesadaran dalam bentuk force, di mana ketika Anda mengatakan kapan ya Tuhan, masa sih saya sampai saat ini saya belum berhasil mewujudkan visualisasi Anda? Masa sih saya masih selama ini seperti ini saja? Nah, mari kita melihat peta skala kesadaran yang diriset oleh Dr. J. Hawkins di dalam bukunya Power versus Force. Ketika Anda mengatakan kapan ya, itu berarti Anda dalam posisi willingness. Nah, di dalam posisi willingness ini berada di posisi force, di mana di dalam peta skala kesadaran force itu willingness itu hanya memiliki tingkat
frekuensi atau tingkat energi yang sangat rendah, yaitu hanya 125. Hanya 125. Sementara ketika Anda ingin memancarkan vibrasi kepada alam semesta ini, ketika Anda ingin memancarkan frekuensi kepada alam semesta ini, maka alam semesta ini butuh frekuensi Anda di level tertinggi. Nah, jadi bagaimana caranya jika Anda ingin menaikkan level Anda, yaitu Anda harus mengubah keadaan atau mengubah emosi Anda. Alih-alih Anda mengatakan bahwa kapan ya Tuhan, maka alam semesta akan membaca Anda sebagai pribadi yang greedy, pribadi yang sangat berkekurangan, sangat miskin sekali. Kenapa? Karena alam semesta ini sifatnya adalah melimpah. Alam semesta ini sifatnya adalah memberi. Jadi ketika Anda berada di dalam posisi level frekuensi yang sangat rendah, yaitu di dalam posisi force, maka alam semesta tidak akan pernah bisa membaca frekuensi yang Anda pancarkan. Ya, itulah yang dilakukan oleh Dr. J. Hawkins di peta skala kesadaran manusia. Oke, kita lihat lagi. Nah, bagaimana jika alih-alih Anda mengatakan kenapa Tuhan? Kenapa Anda tidak menganggapnya itu sudah menjadi bagian dari diri Anda? Ya, kenapa Anda tidak menganggapnya itu sudah menjadi bagian dari diri Anda? Mari kita lihat di peta skala kesadaran oleh Dr. J. Hawkins di level power. Di mana di level power itu disebutkan bahwa ketika Anda ingin mewujudkan keinginan Anda, maka yang harus Anda lakukan itu adalah merasakan itu sudah menjadi milik Anda, yaitu di mana merasakan menjadi milik Anda dan Anda berserah, Anda letting go, Anda tidak lagi mencari-cari kapan dan masa sih ya Tuhan kok tidak ada perubahan di dalam hidup saya. Alih-alih Anda melakukan itu, yang Anda lakukan itu adalah berserah. Ya, berserah. Di mana di berserah ini Anda akan memiliki power yang di level energi ya 540. Anda bayangkan peta skala kesadaran yang dibuat oleh Dr. J. Hawkins ini, yaitu di antara versus power versus force, di mana force itu ketika Anda berada di dalam rasa keinginan, itu Anda berada di skala kesadaran energi berada di level 125. Bayangkan, bandingkan dengan di level power Anda berada di dalam serenity, yaitu berserah atau surrender, itu berada di dalam posisi skala kesadaran energi itu sebesar 540. Jadi sudah dipastikan bahwa hanya ketika Anda berada di dalam penyerahan itu, Anda akan memancarkan gelombang frekuensi yang sangat tinggi yang diinginkan oleh alam semesta. Nah, sahabat saya, My Life is My Blessing, apa sih gelombang frekuensi itu? Kenapa alam semesta ini menginginkan gelombang frekuensi yang Anda pancarkan ke alam semesta ini dalam level tingkat kesadaran tertentu? Jadi seperti ini sahabat saya, My Life is My Blessing. Apakah Anda pernah mendengarkan siaran radio favorit yang Anda suka? Nah, ketika Anda ingin ketika Anda ingin mendengarkan radio favorit yang Anda suka, seperti saya contohnya, saya sangat suka radio Maria FM, maka saya akan setel frekuensinya di gelombang 104,2 FM. Demikian juga Anda, apakah Anda suka dengan siaran radio Kiss FM misalnya, atau apa yang Anda inginkan. Nah, pastinya Anda akan setel gelombang frekuensi itu ke frekuensi yang Anda inginkan. Nah,
Sama dengan keinginan kita kepada alam semesta ini. Ketika Anda menginginkan sesuatu, maka alam semesta ini akan membacanya di gelombang rasa Anda. Jadi seperti apa yang pernah saya katakan, rasamu itu adalah doamu. Maka Anda dengan perasaan yang Anda miliki, Anda sedang memancarkan gelombang frekuensi kepada alam semesta ini. Nah, ketika gelombang frekuensi yang Anda pancarkan sama dengan yang dibutuhkan oleh alam semesta ini, maka disitulah akan terdapat konektivitas, atau disitulah akan terdapat matching, atau frekuensi Anda diterima oleh alam semesta ini, yaitu di frekuensi penerimaan. Nah, sahabat saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang penerimaan ini. Kenapa ini berada di level frekuensi yang tinggi. Jadi sahabat saya, my life is my blessing, artinya ketika Anda sudah melakukan teknik 1, 2, 3, 4, dan teknik yang paling utama yang harus Anda lakukan itu adalah teknik berserah. Ya, kenapa berserah? Artinya ketika Anda sudah menganggap itu sudah menjadi bagian diri Anda, dan Anda sudah menyerahkan itu kepada Sang Pencipta, artinya Anda memiliki sebuah gelombang energi yang sukacita, yang di sini disebutkan oleh Dr. Joe Hawkins. Ketika Anda berada di dalam serenity atau di dalam serenity, Anda berada di dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kedamaian. Kenapa? Karena ketika Anda berada di dalam level sukacita, kedamaian, kebahagiaan, di sini Anda akan memancarkan energi yang sangat luar biasa, sahabat saya. Anda akan semangat melakukan apapun yang menjadi keinginan Anda. Anda fokus kepada tujuan Anda. Dan apa yang dikatakan oleh Lashian Fakhiani di buku Failing Mind, koreksi saya kalau saya pengucapan saya salah. Ketika Anda berada di dalam level serenity, Anda berada di dalam perasaan yang sukacita, damai, bahagia. Ketika Anda fokus, ketika Anda ingin melakukan pekerjaan Anda akan menjadi flow state. Apa itu flow state? Yaitu Anda tidak menganggap itu bagian dari pekerjaan Anda, tetapi Anda ada passion di dalamnya. Anda melakukan itu seperti tidak bekerja. Anda melakukan itu seperti dengan sukacita. Anda melakukan itu dengan begitu semangatnya. Sampai seperti yang saya lakukan ini, sahabat saya, my life is my blessing. Saya begitu semangat melakukan sharing tentang video saya ini. Jadi saya menyempatkan waktu untuk bisa mendapatkan waktu terbaik melakukan video ini adalah di jam 3 atau setelah di jam 12. Kenapa saya melakukannya itu? Karena saya merasakan bahagia, saya merasakan sukacita yang sangat luar biasa ketika saya melakukan sharing tentang video ini. Nah, sahabat saya, my life is my blessing, ini adalah poin yang paling utama. Artinya dengan kata lain, inilah kecerdasan yang sangat luar biasa jika Anda memahami yaitu menanam. Artinya apa? Ketika Anda berada di dalam serenity, ketika Anda berada di dalam sukacita, maka Anda akan menjadi on fire. Anda akan menjadi pribadi yang tak terkalahkan. Anda menjadi pribadi yang selalu fokus pada goal-goal Anda. Tidak peduli apakah itu Anda merasa dalam keadaan capek. Anda tidak merasakan capek, tetapi Anda menjadi bagian dari dalam diri Anda. Disinilah yang dikatakan oleh Nikola Tesla, energi yang sangat luar biasa itu. Nah, ketika Anda melakukan, ketika Anda sudah memiliki energi itu, sahabat saya yakin pasti itu dipastikan bahwa Anda akan lebih semangat untuk bekerja. Anda akan lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Anda akan lebih menjadi on fire. Dan sahabat saya, my life is my blessing, inilah yang dinamakan Anda sedang menanam. Anda sedang
memprogram kembali apa yang menjadi diri Anda. Berbanding terbalik ketika Anda berada di dalam willingness. Artinya ketika Anda di dalam willingness, itu Anda dalam posisi yang tidak sangat semangat, atau Anda dalam posisi kecewa. Anda selalu dalam posisi menjadi sedih, menjadi kecewa karena Anda tidak berhasil mewujudkan keinginan Anda. Anda akan kehilangan energi Anda. Anda tidak akan menjadi pribadi yang on fire terus. Justru malah sebaliknya, Anda menjadi pribadi yang sangat low bad sekali, sahabat saya. Dan sangat kontras ketika Anda berada di dalam serenity. Nah, bagaimana ini menjadi kenyataan di dalam hidup saya ketika saya berbicara di part pertama, 2, 3, dan 4 tentang kekuatan imajinasi yang dapat mewujudkan impian saya, yaitu yang di part keempat saya sudah menceritakan. Alih-alih saya menyerah pada logika saya justru menambah desire saya, yaitu saya ingin melunasi utang rumah saya ingin membangun rumah saya bertingkat, dan saya ingin memiliki mobil, dan setelah itu saya ingin memiliki kos-kosan, dan terima kasih Tuhan, saya merasa cukup. Dan inilah yang menjadi poinnya. Ketika saya sudah melakukan di poin pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat ini, Anda tahu sahabat saya, my life is my blessing. Ketika saat itu saya memulai imajinasi saya di tahun 2012, di mana saat itu saya sedang berdinas di tempat yang lahan yang kering. Bagi Anda yang seorang ASN, pasti Anda tahu itu apa lahan kering. Artinya ketika saya ditempatkan di sebuah daerah dengan volume kerjaan yang begitu rendah, atau volume pekerjaan yang begitu sedikit, bisa dipastikan bahwa rezeki saya juga sangat sedikit. Jadi alih-alih saya dapat mewujudkan impian saya masih dalam posisi seret dalam keuangan saya. Tetapi saya tetap percaya pada desire saya tetap menjadi itu bagian dari diri saya menjaga, memelihara visi saya. Dan pada akhirnya ketika saya melihat ada saat itu CPNS baru sedang yang ditempatkan di tempat yang volume pekerjaan yang lebih banyak, saya saat itu cukup mengatakan, waduh Tuhan, saya sangat bahagia sekali Tuhan jika saya bisa berada di dalam posisi pekerjaan atau di kantor dengan volume pekerjaan yang sangat besar sekali. Saya ingin menjadi bagian dari situ. Terima kasih Tuhan, saya sangat bahagia deh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya sudah mendapatkannya. Tebak sahabat saya, my life is my blessing. Di tahun 2013 ketika usulan pindah saya telah diterima, saya pindah dari Sibolga saat itu ke kantor wilayah, tiba-tiba kepala bagiannya menawarkan saya untuk pindah ke volume pekerjaan persis seperti apa yang saya inginkan di kantor tempat volume pekerjaannya yang sangat besar. Wow. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi itulah cara yang begitu luar biasa ditunjukkan Tuhan. Dan sahabat saya, my life is my blessing, itu adalah awal mula dari pekerjaan saya. Ketika saya ditempatkan di tempat pekerjaan yang saya inginkan, saya menjadi lebih excited, saya lebih menjadi semangat, saya lebih menjadi on fire, saya sangat bahagia sekali. Jadi ketika saya berada di dalam kebahagiaan itu, maka puncak emosi saya, puncak energi saya bertambah, berkali lipat bertambahnya. Artinya apa? Saya lebih menjadi pribadi yang lebih semangat di dalam melakukan pekerjaan. Entah kenapa, tapi apa yang dikatakan oleh Deepak Chopra, tidak ada yang kebetulan. Kita ini adalah semua adalah satu. Kita itu di dalam alam semesta ini adalah bersatu. Artinya apa? Ketika Anda ingin sukses, maka yang lainnya juga akan menular. Teman-teman yang lain itu juga akan bisa menjadi sangat sukses. Nah, sahabat saya, my life is my blessing. Saya tidak tahu, inilah awal mula dari keinginan saya itu terwujud. Jadi ketika saya mulai dengan semangat melakukan pekerjaan saya, ternyata Tuhan membukakan jalan saya, jalan pintu rezeki saya di situ, sahabat saya. Anda tahu sahabat saya,
Di tahun 2016, disinilah mulai keinginan saya itu terwujud. Ketika saya di tahun 2013, ketika saya menjadi on fire di dalam pekerjaan saya lebih bersemangat. Kemudian di dalam pekerjaan saya ini, saya lebih banyak terlibat di dalam proyek-proyek sahabat saya. Di dalam proyek-proyek, artinya proyek apapun yang dikerjakan itu saya lebih terlibat di dalamnya. Nah, dan bahkan sahabat saya, my life is my blessing. Begitu juga dengan rezeki suami. Ketika suami saat itu hanya sebagai seorang karyawan biasa, kemudian dipromosikan menjadi seorang leader, di mana saat itu bisa dikatakan rezeki dia mulai bertambah, yaitu dia mulai sering melakukan proyek-proyek di luar. Dan coba tebak, di tahun 2016 kami akhirnya dapat melunasi hutang rumah kami. Dan seiring dengan sesuai dengan urutan apa yang saya minta, di tahun 2016 ketika kami bisa melunasi hutang rumah kami, di tahun 2017 sahabat saya, my life is my blessing, kami bisa membangun rumah kami yang sesuai dengan keinginan saya, itu rumah bertingkat. Jadi sahabat saya, my life blessing, ini adalah bagian dari rumah saya, rumah bertingkat. Dan ini adalah saya saat ini berada di posisi lantai kedua, dengan di bawah Anda bisa melihat di bawah itu adalah posisi lantai pertama. Nah sahabat saya, my life is a blessing, tidak hanya itu. Di tahun 2018, seperti apa yang menjadi keinginan saya ingin memiliki mobil. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Rezeki itu mengalir begitu saja sesuai dengan keinginan saya. Alam semesta mewujudkannya tanpa saya tahu bagaimana caranya. Yang saya tahu ketika saya berada di dalam posisi serenity, saya dalam keadaan posisi yang sangat joyful, sangat luar biasa, sangat on fire. Saya lebih semangat di dalam pekerjaan saya. Artinya saya sedang menanam buah-buah apa yang menjadi keinginan saya. Saya sedang memprogram diri saya. Dan di tahun 2018 saya mendapatkan mobilnya, sahabat saya, my life is my blessing. Mobil yang sesuai yang saya inginkan, yaitu mobil R3 putih. Dan coba tebak, saya tidak tahu bagaimana caranya. Di tahun 2019 dengan rezeki yang begitu luar biasa, saya dengan suami juga bisa memiliki kos-kosan atau memiliki rumah yang seperti yang kami impikan, yang bisa menjadi passive income kami, sahabat saya. Coba, bagaimana caranya? Saya tidak tahu caranya, bagaimana cara alam semesta menyerahkan itu kepada kami. Yang saya tahu adalah bagaimana saya tetap memelihara visi saya. Benar apa yang dikatakan oleh Lao Tzu, alam semesta hanya akan tunduk pada orang yang memiliki kekerasan hati. Jadi sahabat saya, my life is my blessing, ini adalah poin yang paling terakhir ketika Anda melakukan teknik visualisasi Anda. Maaf, ini agak lebih panjang karena ini adalah penutupan dari teknik visualisasi. Jadi jangka waktunya lebih panjang, sahabat saya. Ini adalah poinnya. Jadi sahabat saya, my life is my blessing. Seperti apa yang saya katakan di teknik visualisasi yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ini adalah yang menjadi kunci dari kekuatan visualisasi Anda, yaitu teknik melepaskan. Jadi sahabat saya, alih-alih Anda mengatakan kapan, anggap bahwa keinginan Anda, bawalah apa yang menjadi keinginan Anda itu di dalam visi Anda. Tetap pelihara itu di dalam hati Anda. Entah bagaimana caranya, seperti yang dikatakan oleh Dr. J. Proctor, entah bagaimana caranya, Anda tidak perlu mengetahuinya. Itu bukan ranah Anda. Jadi ketika Anda berada di dalam posisi wondering atau willingness di dalam mimpi Anda, di dalam visualisasi Anda akan berada di dalam posisi yang sangat rendah. Anda menjadi dalam posisi yang sangat kecewa. Jadi ketika Anda berada di dalam kekecewaan, di dalam apatis,
Di situ Anda tidak akan memiliki energi yang sangat luar biasa untuk bisa menanam apa yang menjadi keinginan Anda, sahabat saya. My life is my blessing. Jadi alih-alih Anda mengatakan itu, kapan, cobalah untuk menerimanya, cobalah untuk mensyukurinya, cobalah mengatakan terima kasih Tuhan, saya sangat bahagia sekali. Dan akhir kata dari penerimaan ini adalah seperti apa yang tertulis di dalam Alkitab. Saya adalah saya adalah Katolik, dan koreksi saya bila saya salah. Apapun yang Anda minta, jika Anda percaya di dalam nama Tuhan, maka apapun yang Anda minta, Anda akan mendapatkannya. Dan begitu juga dengan di dalam Muslim seperti yang saya ketahui, yang koreksi saya bila saya salah, Allah itu adalah sebaik-baik prasangka Anda. Jadi berbaik sangkalah, maka hidup Anda juga akan datang dengan baiknya. Jadi mintalah yang baik-baik saja, maka kebaikan itulah yang datang kepada Anda. Bagaimana caranya? Itu bukan menjadi ranah Anda. Jadi kalau Anda katakan kapan-kapan, kita harus menyadari bahwa kita hanya secuil debu. Di hadapan Sang Pencipta. Jadi siapakah kita yang kita berhak mengatur-ngatur Tuhan? Kita bukan siapa-siapa. Kalau Anda ingin menjadi siapa-siapa, milikilah hati yang serenity, hati yang berserah sambil memberikan yang terbaik. Ketika Anda sudah menganggap Anda sudah memberikan yang terbaik, maka di situ Anda memiliki energi on fire untuk melakukan apapun yang Anda suka. Fokus kepada tujuan Anda, maka alam semesta lah yang akan datang bekerja dengan sendirinya. Oke, sahabat saya, My Life is my blessing. Cukup sekian pelajaran kita tentang kekuatan visualisasi di episode yang terakhir. Dan sama seperti apa yang menjadi keinginan saya ketika saya sudah memiliki keinginan, saya sudah di tahun 2016 saya dapat melunasi utang rumah saya, di tahun 2017 saya dapat membangun rumah saya bertingkat, di tahun 2018 saya dapat memiliki sebuah mobil, di tahun 2019 saya dapat memiliki rumah, dan coba sahabat saya, my life rumah kos-kosan, coba tebak sahabat saya, my life is my blessing. Setelah saya melakukan itu semua, saya membuka usaha. Tetapi apa yang terjadi ketika saya membuka usaha? Ternyata usaha saya itu tidak ada di dalam program saya. Dan ketika Anda masih ingat ketika saya menyatakan di episode part keempat, ketika saya sudah memiliki itu, terima kasih Tuhan, terima kasih saya sudah merasakannya, saya sudah mendapatkannya, dan di situ rezeki saya memang sudah berakhir, sahabat saya. Dan Anda tahu, disitulah di tahun 2019 di masalahmu adalah berkatmu, disitulah yang menjadi titik awal terendah hidup saya kembali. Disitulah saya mulai menyadari, disitulah saya mulai tilik lagi diri saya ke belakang. Kenapa ya seperti ini? Dan di tahun 2019 itu adalah awal yang baik bagi saya untuk lebih mengenal diri saya. Seperti apa yang dikatakan oleh Steve Jobs, Anda adalah connecting the dot. Jika Anda ingin mengetahui masa depan Anda, maka hubungkan titik-titik Anda di masa lalu. Dan titik-titik itulah yang Anda yakini, yang Anda percaya dapat menghubungkan Anda ke titik-titik masa depan. Itulah kenapa setelah tahun 2019 saya mulai banyak belajar tentang diri sendiri, tentang spiritual, tentang alam semesta. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh di dalam keyakinan kita, bahwa Tuhan itu sangat adil, Tuhan itu sangat baik. Hanya jika bagaimana Anda memperlakukan, sebaik-baik Anda memperlakukan pikiran, perasaan, dan tindakan Anda. Seperti apa yang dikatakan oleh Lao Tzu, bahwa jika Anda bisa menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan, maka Anda tidak perlu bekerja, maka
alam yang akan bekerja kepada Anda. Oke, sahabat saya, My Life is My Blessing. 30 menit di 30 menit di episode yang terakhir ini, saya harap ini menjadi episode yang bisa membantu, yang bisa membuat kita untuk bisa lebih sharing, untuk bisa hidup lebih baik lagi. Oke, salam. Oke, kita akan buat slogan kita. My life is my blessing, your life is your blessing, our life is our blessing, that's why life is a full blessing. Saya Imelda Grisel di My Life is My Blessing. Dadah!